mungkin menjadi ahli di bidangnya. Kalau dia ahli pertanian, jago betul dengan pertanian. Kalau dia ahli mesin, jago dengan mesin. Dia ahli hukum, jago dengan hukum. Jangan setengah-setengah Bapak Ibu. Karena kalau setengah-setengah tidak ada yang jadi. Lau-lau, panas tidak, dingin tidak. Itu Alkitab bilang dimuntahkan. Dua negara ini menjadi contoh ekstrim, Jepang dan Israel. Menjadi contoh ekstrim bahwa pembangunan sumber daya manusia adalah hal yang mutlak kita mau memajukan sebuah bangsa. Ya. Dan jangan pernah bilang, oh Pak beda, orang Israel pintar-pintar, orang Jepang pintar-pintar. Enggak, sama. Bisa juga kok. Bapak Ibu, saya adalah salah satu dari sedikit pengacara di Indonesia yang memiliki sertifikasi International Bar Association atau Asosiasi Advokat Internasional. Saya bisa beracara dimanapun di seluruh negara di dunia ini. Kenapa? Karena kemampuan berbahasa Inggris saya yang baik. Bukan karena saya sekolah di Belanda, karena saya terampil. Banyak lulusan sarjana hukum bicara bahasa Inggris, oh yes, oh no. Paling bisa bicara bahasa Mori dan bahasa Poso. Di persidangan di Den Haag, kalau Anda bersidang di Mahkamah Internasional di Den Haag, yang dipakai bahasa Inggris, bukan bahasa Pamona. Artinya Bapak Ibu, skill diperlukan. Sehingga betul kata Diana tadi, konsen saya yang paling besar, bila Tuhan berkenan saya jadi, adalah mempersiapkan anak-anak kita menjadi terampil dan tidak sekedar pintar. Jadi tidak ada hubungannya ya, orang pintar dan orang terampil itu tidak ada hubungannya. Nah, supaya apa? Ini menjawab pertanyaan yang kedua. Supaya kita tidak mudah lagi digertak-gertak. Kita membuka lahan saya dibilang hutan lindung. Bapak Ibu, hutan lindung dilindungi untuk siapa? Dilindungi untuk marga satwa, habis itu orangnya mati. Nggak bisa itu terjadi. Kalau saya jadi nanti Bapak Ibu, semua persoalan-persoalan tanah di Morowali, di Poso, di Luwu, karena di semua tempat saya pergi ini pasti persoalan tanah, saya pasti tuntaskan. Saya jamin. Kenapa saya jamin? Saya pengacara, saya punya ilmunya. Gitu. Aku kasih tahu mau dikasih mau sepenjara, mau ini segala macam. Tidak bisa begitu. Hutan lindung itu ada aturannya. Kalaupun hutan lindung itu untuk melindungi marga satwa dan orang yang mati, buat apa? Jadi tidak boleh negara kemudian merampas kemerdekaan rakyat, menjajah masyarakatnya, diiming-imingi, ditakut-takuti dengan urusan hukum. Jadi problem yang kita hadapi sekarang juga Bapak Ibu, itu juga problem ketidakadilan. Makanya saya bilang di mana-mana susah kita bicara keadilan di saat ketidakadilan dipertontonkan di depan mata. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, itulah tadi saya bilang, mari kita memilih dengan kecerdasan supaya orang yang kita pilih adalah orang-orang yang berani membawa aspirasi kita. Karena anggota parlemen itu berasal dari kata parle. Anda tahu artinya parle? Bicara. Jadi parlemen itu berasal dari kata parle, bicara. Bicara apa? Bicara membawa suara dan aspirasi kita, Bapak Ibu. Jadi kalau anggota dewanmu tidak bisa bicara, jangan pilih. Suruh dia memasak di dapur. Lebih tantu-tantu. Jika dia tidak bisa berdebat, jika dia tidak bisa mempertahankan argumen, bila dia tidak bisa menyerah, dia tidak bisa mempertahankan aspirasi, buat apa dia jadi anggota parlemen? Buat apa? Memperkaya dirinya sendiri, memperkaya keluarganya. Itu yang kita alami sekarang ini. Makanya jangan heran Bapak Ibu, bila suatu daerah selalu terkebelakang bila mereka menganut politik dinasti. Percaya saya. Karena apa? Hanya anak pejabat yang bisa jadi pejabat, betul? Hanya orang kaya yang anaknya bisa jadi pejabat. Terjadi yang seperti Om bilang tadi, anggota dewan takut sama pengusaha. Kenapa? Yang kasih dia modal pengusaha, supaya dia bisa maju. Ya kan? Kalau kamu punya saudara ini, modal-modal sendiri ini, tidak minta dari orang, doi-doi sendiri ini. Jadi kenapa saya bisa bicara vulgar dan sekritis ini? Karena saya tidak tergantung dengan orang. I don't care about everything.